Apa kabar teman-teman? Selamat malam. Pada saat ini saya Rudi ingin berbagi perasaan, berbagi pandangan, berbagi pendapat dan berbagi pengalaman hidup lah ya. Topiknya saya ambil dari salah satu ungkapan bahasa Batak yang berkata, Jolo nidilat bibir, asa nidok hata. Yang artinya, dalam bahasa Indonesia, pikir dahulu kita apa yang kita ucapkan. Jangan sampai ucapan kita itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah salah satu bagian dari hikmat kebijaksanaan yang penting. Saya rasa ini bisa diterima oleh semua golongan, semua suku, semua agama ya. Tidak ada satupun agama, suku, dan golongan yang tidak setuju dengan ungkapan Batak ini yang mengatakan pikir dahulu pendapatan atau perkataan sebelum kita ucapkan. Kita pada saat ini sedang berada di dalam zaman era keterbukaan. Era di mana orang bisa memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan pendapatnya. Pro kontra itu biasa di dalam dunia demokrasi. Tidak semua pendapat orang lain bisa kita terima dengan setuju. Sebagaimana juga tidak semua pendapat kita harus bisa diterima orang lain. Karena kalau berbicara tentang pendapat, semua manusia itu tidak ada yang sama semua. Suami istri saja tidak pasti bisa sama pendapatnya. Apalagi dengan orang lain. Berbicara tentang apapun, kita memang harus belajar, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, termasuk di dalam berpikir dulu apa yang mau kita ucapkan. Baru kita boleh menyampaikan dengan tenang. Di era keterbukaan ini kita sudah terbiasa melihat di YouTube kalau orang berbicara tentang hal yang berbeda itu banyak sensitif. Beda pandangan politik, sensitif. Beda pandangan ideologi, itu sensitif. Beda bahasa juga bisa menjadi sensitif. Termasuk di dalam hal keimanan. Keimanan itu adalah hal yang sakral, menjadi hak ajasi setiap orang memeluk agama dan keyakinannya. Sudah terbiasa di YouTube kita atau di media sosial mendengar banyak orang pindah agama. Itu adalah masalah pribadinya dengan Tuhannya. Ada yang dari Muslim menjadi pengikut Kristen, ada yang dari Kristen menjadi pengikut Muslim atau Islam, yaitu mu'alaf, ada yang dari Hindu menjadi mu'alaf, dan juga dari agama Islam bisa menjadi agama lain. Banyak hal-hal yang menjadi latar belakang orang pindah agama. Selama itu urusan dia dengan Tuhan, tidak menjelekkan orang lain, tidak menjelekkan agama orang, tidak menjelekkan iman orang lain, itu kembali kepada tanggung jawab kita dengan Tuhan masing-masing. Tuhan kita itu nanti di akhirat akan menentukan siapa yang benar. Kalau orang Kristen sudah jelas percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi keyakinan itu memang hanya benar-benar dianugerahkan kepada orang yang mau beriman kepada Yesus. Orang yang percaya kepada yang bukan Yesus, punya agama lain, ya dia punya keimanannya. Jadi kalau ada orang Kristen, misal jadi mu'alaf, karena dia merasa dia lebih yakin, ya itu nanti di akhirat dia dengan Tuhannya dia berkeputusan. Juga demikian kalau ada orang Islam, pindah agama ke Kristen, ya itu sudah menjadi keputusannya, hak ajasinya. Jadi setiap orang boleh saja kalau mengambil keputusan sesuai dengan panggilan dalam hidupnya. Nanti tanggung jawab kita dengan Tuhan kita di akhirat. Yang tidak boleh itu adalah menjelek-jelekan agama lain.
Misalnya ada orang pindah agama ya, dari Hindu kepada Islam, Islam kepada Kristen, Kristen kepada Islam. Itu nanti berujung pada hari penghakiman terakhir, di mana Tuhan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang masuk surga dan neraka. Tidak ada manusia yang berhak mengklaim siapa yang benar, biar hanya Tuhan saja. Yang tidak boleh selama kita bermasyarakat adalah janganlah sampai ucapan atau keimanan kita itu menghina penganut agama lain. Jangan menghina agama orang, jangan menghina iman orang lain. Biarkan kita beriman dengan Tuhan kita, dengan penuh hati menyembah Tuhan, tidak perlu menjelekkan agama orang lain. Tuhan saja tidak pernah mengajarkan orang mengejek agama lain. Khusus bagi umat Kristen, ingat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus paling tidak suka kalau ada orang yang percaya padanya, mengatakan kafir kepada orang yang tidak percaya pada Yesus. Tuhan paling benci dengan orang yang mengucapkan kafir kepada yang non-Kristen. Jadi kita tidak pernah ada ajaran atau tidak pernah bahkan risih, bahkan berat, bahkan mulut kita tidak terbiasa bilang kafir. Nah, itu salah satu contoh keimanan kita. Tapi kalau ada orang agama lain menganggap kafir bila tidak agamanya, ya itu urusan mereka saja. Itu keimanan mereka. Yang penting jangan sampai menghina agama orang lain secara vulgar. Sebaiknya hal-hal mengenai kafir, tidak kafir itu di dalam internal masing-masing. Ya. Semua agama menganggap penganut agama menganggap agama yang benar. Itu pasti, manusia manapun begitu. Yang jelas kita tidak dalam konteks boleh mengejek, menghina, atau juga menista penganut agama lain. Saya percaya semua teman-teman saya punya niat yang sama, menginginkan bangsa dan negeri kita bisa terbangun dengan baik, komunikasi antar umat beragama, toleransi terbangun dengan baik. Tidak ada lagi saling menghina dan saling menghujat, saling mengkafirkan satu sama lain. Biarkan iman kita bertumbuh dengan Tuhan kita tanpa harus menyakiti umat agama lain. Itulah pesan-pesan kedamaian untuk kita semua. Terima kasih.